Polda Papua melalui Subdit 3 Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus menetapkan 9 tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa yang bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Lanijaya, Provinsi Papua Pegunungan pada Kamis 25 September 2025. 9 tersangka ini yakni TK selaku PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Lanijaya tahun 2024, YFM selaku Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lanijaya tahun 2022 hingga 2024, JY selaku Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lanijaya tahun 2022 hingga 2024, AS selaku Sekretaris DPMK Lanijaya sejak Maret 2022 hingga 2023, TY selaku Kabid Pemberdayaan Masyarakat Kampung tahun 2022 sampai sekarang, dan Bendahara Pengelolaan ADD tahun 2023 hingga 2024. PW selaku Sekda tahun 2022 merangkap PJ Bupati Lanijaya tahun 2022 hingga Januari 2024. CMSM selaku Pimpinan Bank Papua Cabang Lanijaya tahun 2023. JEU selaku PJS Pimpinan Bank Papua Cabang Lanijaya tahun 2023 dan HDW selaku Pimpinan Bank Papua Cabang Lanijaya tahun 2023 hingga 2024. Kapolda Papua Irjen Pol Petrus Patrits Rudolf Renwarin mengatakan, tindak pidana korupsi ini terkait pengelolaan dan penyalahgunaan dana desa dan alokasi dana desa ini yang sudah terjadi sejak tahun anggaran 2022 hingga 2024. Kegiatan penyelidikan ini sudah berlangsung cukup lama, hampir melakukan penyelidikan sampai akhirnya melalui tahapan proses sesuai dengan peraturan Kapolri dan beberapa kali gelar perkara setelah mencukupi alat bukti sehingga kita tingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan, dan melalui tahapan berikutnya telah dilakukan audit oleh BPKP, kemudian telah ditetapkan tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi dana yang bersumber dari APBD dan APBN tahun 2022 hingga 2024 di Kabupaten Lanijaya. Sementara itu, menurut Direktur Reskrimsus Polda Papua, Kombes Pol Igusti Gede Era Adinata mengatakan, perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2022 hingga 2024 yang bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Lanijaya ini diperuntukkan untuk 354 kampung di Lanijaya. Dana desa ini untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan. Dalam hal kewenangan pengelolaan dana desa atau dana kampung, dana itu harusnya dikelola oleh kepala kampung dan bendahara kampung. Akan tetapi dana tersebut malah dilakukan penarikan atau pemindahbukukan ke rekening operasional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau OPS P3MD. Berdasarkan hasil penyelidikan didapat fakta bahwa telah terjadi penyalahgunaan pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2022 hingga 2024 di Kabupaten Lanijaya. Hal ini dikarenakan adanya surat permintaan permohonan pemindahbukuan dari DPMK Lanijaya kepada Kepala Bank Papua Cabang Tiom. Kemudian berdasarkan surat permohonan tersebut, Kepala Bank Papua melakukan pemindahbukuan dana desa dari rekening kampung ke rekening OPS P3MD tanpa persetujuan atau izin dari pemilik rekening masing-masing kampung atau kepala kampung. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sedangkan terjadinya penyalahgunaan pengelolaan ADD yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2022 hingga 2024 di Kabupaten Lanijaya dikarenakan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023
tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran alokasi dana kampung di setiap kampung di Kabupaten Lanijaya tahun anggaran 2023 dan Perbub nomor 2 tahun 2024 tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran alokasi dana kampung di setiap kampung di Kabupaten Lanijaya tahun anggaran 2024. Perbub yang dibuat dinilai tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Akibat dari perbuatan para tersangka, mengakibatkan kerugian negara sebesar 168.682.675 rupiah. Hal ini berdasarkan audit perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP. Dana desa tersebut sebetulnya diperuntukkan untuk membiayai pembangunan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan. Dalam kewenangan pengelolaan dana kampung yang seharusnya dikelola oleh kepala kampung dan bendahara, akan tetapi dana tersebut dilakukan penarikan dan dipindah-bukukan ke rekening lain, yaitu rekening khusus OPS P3MD, tanpa sepengetahuan oleh kepala kampung. Jadi harusnya dana tersebut langsung ke kepala kampung, namun ditampung dulu ke rekening khusus. Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Tipikor, mendapatkan fakta bahwa terjadi penyalahgunaan pengelolaan dana yang sumbernya dari APBN tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Sumber APBD tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2024 di Kabupaten Lanijaya dikarenakan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran alokasi dana kampung di setiap kampung di Kabupaten Lanijaya tahun 2023, dan diterbitkan juga Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran alokasi dana kampung di setiap kampung di Kabupaten Lanijaya. Dikarenakan adanya surat permintaan permohonan pemindahbukuan dari Dinas DPMK kepada Kepala Bank Papua Cabang Tiong. Kemudian berdasarkan surat tersebut, Kepala Bank Papua melakukan pemindahbukuan dana desa dari rekening kampung ke rekening OPS P3MD tanpa persetujuan atau izin dari pemilik rekening masing-masing kepala kampung, dan hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemberdaraan Negara. Penyidik melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini, yakni uang tunai senilai 14.913.574.102 rupiah, satu bidang tanah yang beralamat di Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, 3 bidang tanah yang berada di Arso 2, Kabupaten Kerom, Papua, 4 unit mobil, masing-masing 1 unit mobil Mitsubishi Triton warna hitam yang kini berada di Polda, Papua, 1 unit mobil Mitsubishi X-Force warna putih yang kini berada di Polda, Papua, 1 unit mobil Mitsubishi Pickup L300 yang kini berada di Polda Papua, dan 1 unit mobil Mitsubishi Strada warna merah yang kini masih berada di Wamena. Para tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 dan atau pasal 5 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Junto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Junto pasal 61 ayat 1 KUHP.